Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Mari kita perhadapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul mengalami proses pendewasaan rohani. Saya akan ambil ayatnya di dalam Injil Lukas 18 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-21. Berkata demikian: ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya lanjutkan sampai ayat 21. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Amin. Saudara, menarik sekali dalam percakapan di firman Tuhan yang sudah dicatat dalam Injil Lukas tadi, bahwa ada seorang pemimpin, ya. Di kitab Injil yang lain dikatakan seorang pemuda, ya, masih pemuda sudah jadi pemimpin. Dan ini menarik sekali bagaimana percakapan ini memuat kebenaran-kebenaran yang patut kita pelajari di dalamnya. Hidup manusia sesungguhnya digerakkan oleh beberapa hal. Yang pertama, hidup seseorang digerakkan oleh tujuan hidupnya, ya. Karena pemuda tadi, pemimpin tadi mengatakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi selama hidupnya ada pertanyaan yang penting yang mengusik dalam hidupnya, yaitu tujuan hidupnya ini apa? Yaitu memperoleh hidup yang kekal. Dan ini bagaimana caranya, saudara? Dan yang kedua, seseorang dalam hidupnya digerakkan oleh apa yang ia mengerti, apa yang ia pahami. Dan yang ketiga adalah seseorang dalam hidupnya digerakkan oleh apa yang dia pilih atau keputusan yang dia ambil. Nah, dari pemimpin pemuda ini, ya, pemuda yang kaya ini, dia memiliki ketiga hal ini, ya. Untuk itulah dia datang kepada Yesus. Dan inilah sisi dari pemuda ini yang patut kita renungkan. Apakah kita memiliki tujuan yang benar? Apakah kita mengerti dan mau memahami bagaimana hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas itu dicapai? Dan apakah yang kita akan ambil keputusannya? Mari kita akan lanjutkan. Di pihak Allah, Yesus menyediakan satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, karena inilah respon yang akan dijalani oleh pemuda ini. Nah, saudara, ternyata Yesus menyampaikan Injil yang murni. Yesus bekerja dalam peristiwa hidupnya. Jadi percakapan ini bukan terjadi kebetulan, karena pemuda ini sudah punya niat baik tentunya. Dia ingin memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi peristiwa ini sebetulnya bukan kebetulan. Allah turut bekerja dalam kehidupannya karena dia punya niat ingin mengasihi Allah. Dan Allah memproses hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika masih muda dia sudah getol untuk mencari kebaikan, untuk mencari hidup yang kekal itu. Dan dia ketemu jalan yang benar, yaitu Yesus sendiri. Oleh karena itu, saudara, kita harus tahu proses apa yang dialami ketika seseorang sedang menuju kedewasaan rohani. Saudara, ternyata Allah dalam salah satu cara yang terbaik untuk mendewasakan seseorang mengalami pendewasaan rohani, ini ternyata dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17 berkata demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, bagaimana cara Allah mendewasakan orang-orang pilihannya? Ternyata lewat ayat ini Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Ibaratnya manusia seperti besi. Besi ini tidak bisa ditajamkan dengan kayu, apalagi dengan kapas atau tisu. Itu cuma membersihkan, bukan menajamkan. Jadi
kadangkala Tuhan izinkan dan tempatkan kita memiliki pasangan hidup yang orangnya keras karena kita keras, ya. Mempunyai atasan yang keras, atau sebaliknya bawahan yang keras, atau bahkan rekan pelayan atau rekan kerja yang membentuk kita, ya, mengasah kita, menajamkan kita. Jadi Tuhan bisa pakai itu. Tetapi bagaimanakah respon kita lewat peristiwa-peristiwa ini? Apakah kita tidak mau diasah oleh Tuhan? Tidak mau berlatih menjadi dewasa? Tidak selalu menuntut, belajar mengalah, mengampuni, rendah hati, saling melayani, saling menolong? Bukan sebaliknya, ya. Saudara, dengan hal ini maka kita akan semakin dibentuk oleh Tuhan. Ingat saudara, menjadi dewasa secara usia itu terjadi otomatis, alami. Tapi menjadi dewasa rohani merupakan proses. Dan itu pilihan. Dan pilihannya ada di dalam hati dan tujuan hidup kita. Apakah saya dan saudara mengasihi Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nah, untuk mendatangkan kebaikan ini salah satu halnya adalah mendewasakan rohani kita. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, ini dicatat dengan baik. Kalau orang yang punya niat mengasihi Tuhan, pasti Tuhan garap, pasti Tuhan proses. Caranya salah satu saja, yaitu dengan cara menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menajamkan kita, untuk memproses kita. Kalau kita orangnya tidak sabaran, maka Tuhan dengan sengaja menempatkan orang yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita emosi. Kalau kita belum murah hati, maka kita dengan sengaja Tuhan kirimkan orang-orang yang selalu meminta-minta di sekeliling kita. Apakah kita mau punya hati yang memberi? Dan ada banyak cara lain. Tuhan selalu kreatif untuk mendewasakan setiap kita, yaitu orang-orang pilihannya, supaya setiap hari makin bertumbuh dewasa dan sempurna. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah hal ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur bahwa setiap kami yang mau mengasihi Tuhan, kami mau datang, kami mau punya tujuan memperoleh hidup yang berkualitas, yaitu hidup yang kekal. Dengan demikian Engkau menilai hati kami bahwa kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah ketika proses itu kami alami, sekalipun ada lingkungan orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami, membentuk kami, memproses kami, Roh Kudus dan firman Tuhan itu yang akan menolong kami untuk bersabar, untuk mengalah, untuk menjadi pribadi yang seperti Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini. Pimpinlah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.